Ta'ala. Yang jelas, setiap takdir Allah itu baik. Ya. Meskipun dari sudut pandang kita buruk, tetapi ada hikmah kebaikan di dalamnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki buat kita semua. Jadi termasuk bagian daripada iman kepada Allah, bersabar atas semua ketetapan Allah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya, sabar dalam bahasa Arab artinya al-habs, menahan diri, ya, menahan. Wa minhu qauluhum, ya, diantaranya perkataan orang-orang Arab, kutila sabra, dia terbunuh sabron, yakni mahbusan, maksuran, ini dia terbunuh dalam keadaan tertahan, ya, tertawan. Adapun dalam menurut terminologi syariat, sabar adalah habsun nafsi ala asya wa an asya, wa huwa thalathatu aqsam. Sabar dalam terminologi syariat yaitu menahan diri atas sesuatu atau dari sesuatu. Dan ini ada 3 macam. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Kita diperintahkan untuk bersabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu butuh kesabaran. Ya. Kalau tidak sabar, mesti kacau. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah atasnya. Ya. Sabar. Ya, ketika kita salat, sabar. Jangan cepat-cepat, jangan terburu-buru. Ya. Apa sih kita buru-buru ketika sholat itu? Ya, seakan-akan kita tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, hanya say hello saja. Ya. Sholat cepat-cepatan, buat apa? Sholat itu waktu buat kita berkomunikasi, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksimalkan kesempatan itu. Ya, karena belum tentu kita ada kesempatan untuk bisa sholat lagi. Ya. Belum tentu. Ketika Allah SWT memberikan kesempatan kita untuk bisa sholat maghrib sebentar, ya sungguh-sungguh dalam mengerjakan sholat maghrib itu. Jangan cepat-cepatan. Ya. Sholat maghrib yang dibaca inna atainakal kautsar, yang dibaca surat An-Nas, ngapain kok cepat-cepat sholat? Ini seakan-akan tidak butuh dengan Allah SWT. Ya, tidak mesti juga terlalu panjang, tidak juga, ya sedang-sedang lah. Ya. Jadi kita harus sabar. Ya. Karena kalau tidak sabar, akhirnya cepat-cepatan, tidak tumanina, ya tidak sah sholatnya, percuma. Dan orang yang buru-buru cepat-cepatan sholatnya seakan-akan dia memastikan, oh, sudahlah nanti saya bisa sholat isya lagi. Di situ baru saya betul-betul sholatnya. Lah, siapa yang bisa memastikan? Ya, kita bisa sampai ke sholat isya? Tidak ada. Bisa jadi sebelum sholat isya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi butuh kesabaran dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, ya, dalam surat Al-Insan ayat 23 sampai 24, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sungguh kami benar-benar telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an, fasbir li hukmi rabbik. Ya, maka bersabarlah engkau dalam melaksanakan hukum-hukum Rabbmu. Jadi bersabar dalam melaksanakan ketaatan aturan Allah, ini perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kewajiban kita untuk bersabar. Ya. Harus sabar. Meskipun ya tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, ya. Subuh-subuh masih ngantuk, ya, mata mau tertutup, namun karena kita diperintahkan untuk sholat, ya sabar, bangun sholat subuh. Lah kalau tidak sabar, ya sudah bablas tidurnya, akhirnya tidak bangun sholat subuh. Puasa Ramadan, kita diperintahkan puasa Ramadan, wajib hukumnya. Ketika seorang tidak sabar dalam melaksanakan puasa, ya sudah, tengah hari jam 1, jam 2 minum dia.
apalagi panas-panas Allah Subhanahu wa taala. Panas-panasan enak kan, segar-segar. Akhirnya apa? Batal puasanya. Kenapa? Karena tidak sabar. Karena tidak sabar. Ya. Seorang suami dalam mendidik istri dan anak-anaknya butuh kesabaran. Itu bagian daripada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Mendidik istri, ya. Butuh kesabaran. Ya. Ya, innahunna khuliqna min dila'. Para wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Kalau dipaksa, dikerasi, dikasih lurus, ya, jadi mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dipaksa untuk diluruskan, patah, kasar tahu. Ya. Kalau dibiarkan, ya tetap bengkok. Makanya butuh kesabaran bagi para suami dalam melaksanakan ketaatan pada Allah yang berkaitan dengan istri dan anak-anaknya, yaitu mendidik mereka. Sabar. Jangan baru sekali dua kali dia menasihati istrinya, kemudian sudahlah, ini istrinya ini keras kepala lah, tidak mau dengar kata suami lah, sudah diceraikan saja. Nanti saya cari yang lain yang mau dengar saya. Waliyadzubillah. Ya, ini contoh ketidaksabaran. Akhirnya apa? Kekacauan terjadi. Mudah terjadi perceraian. Ya, perceraian itu memang bukan sesuatu yang diharamkan, tidak. Ya, boleh. Namun itu opsi terakhir. Nah, makanya dalam Islam itu sampai ada talak 1, talak 2, talak 3, yaitu tujuannya kalau misalnya masih bisa diperbaiki, ya jangan langsung talak 3. Perbaiki dulu. Karena iblis itu sangat ketawa-ketawa dia. Kalau ada pasukannya yang bisa memisahkan pasangan suami istri. Ya. Akan dinaik pangkat itu syaitan yang, ya, pasukan iblis yang berhasil memisahkan pasangan suami istri. Diberi kedudukan khusus dia. Namun bukan berarti cerai itu tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Namun itu opsi terakhir. Jangan sedikit-sedikit langsung ditalak istrinya. Baru dinasihati mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ya, karena mungkin suaminya duluan yang ngaji, dapat hidayah, kenal sunnah, istrinya begitu didakwahi, dinasihati, ngeyel, keras kepala, ya, karena memang sebelumnya nikahnya memang sama-sama masih jahil, sama-sama belum paham agama. Alhamdulillah suaminya dapat hidayah, istrinya belum. Suami harus sabar ya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah berkaitan dengan istrinya. Dididik, dinasihati, ya, dicari waktu-waktu yang pas ketika menasihati. Jangan setiap salah langsung ditegur. Ya, tunggu momennya. Istri masih capek, habis ngurusin anak, ngurusin rumah, beberes dalam rumah, masak, ngurusin anak, langsung ketika datang diceramahin, ya gimana istrinya mau terima? Jadi inilah, karena ketidaksabaran berbagai macam kerusakan timbul. Oleh karena itu kita diperintahkan fasbir li hukmi rabbik wastabir 'alaiha, ya, tadi. Jadi harus butuh kesabaran dalam kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak sabar sudah kacau. Ya, ketika tidak sabar, ya, seorang guru harus sabar dalam mendidik anak-anaknya, siswa-siswanya. Itu bagian daripada ketaatan kepada Allah, mengajar. Ya, harus sabar.
Kalau tidak sabar, ya sudah, akhirnya dia asal ngajar saja. Tidak ada tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Ya, dia hanya menjalankan tanggung jawab sebagai seorang pegawai, bukan pendidik. Pegawai itu ya yang penting hadir di sekolah. Nah, itu sebagai seorang pegawai yang digaji oleh atasannya. Kenapa? Ya karena dia tidak sabar dalam mendidik siswanya, dalam mendidik santrinya. Nah, seorang yang sabar, ya, maka dia akan menjalankan tugas sebagai seorang pendidik, bukan sebagai seorang pegawai. Ya, pendidik itu ya dia pelan-pelan berusaha berbagai macam cara ya supaya santrinya, siswanya bisa paham, ya, bisa mengamalkan apa yang sudah diajarkan. Ya, ini seorang pendidik. Ini seorang guru yang sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, yaitu mendidik anak-anak kaum muslimin. Kalau dia tidak sabar, guru sebatas pegawai. Yang penting masuk sekolah, ketika tiba jam pulang, selesai. Urusan terserah anak-anak mau rusak, mau baik, tidak pusing. Yang penting saya masuk dapat gaji. Ini guru sebagai pegawai, bukan sebagai pendidik. Kasihan. Ya. Dia hanya dapat capeknya, hanya dapat gaji tiap bulan. Tapi kalau seorang pendidik, ya, dia bersabar dalam mendidik siswanya, santrinya. Selain dia dapat gaji, dia dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala karena kesabaran dia tersebut. Yang kedua, tsani, as-sabru an ma'siyatillah, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan pada Allah. Contohnya seperti sabarnya Nabi Yusuf alaihissalam, ya, yang berusaha menahan dirinya untuk tidak sampai berzina dengan sang ratu. Ya. Padahal dia sudah ini bukan Yusuf yang menawarkan diri, tapi sang ratu lah yang menawarkan diri. Makanya di Al-Quran disebutkan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh sang ratu punya keinginan yang besar kepada Yusuf, dan Yusuf juga demikian. Ya, laki-laki normal, ya, dalam ruangan berduaan, ya, dengan wanita cantik punya kedudukan. Ya mestilah ada tergodanya. Ya, mesti ada perasaan. Oleh karena itu ini juga, ya, peringatan bagi kita kaum laki-laki, jangan bermudah-mudah dengan berurusan dengan wanita yang bukan mahram. Ya. Chatting-chattingan, ya. Mungkin konsultasi yang kesannya seperti urusan agama, tapi chatting-chattingan, ya, bahkan sampai larut malam. Nah, ini sudah terperangkap jebakan syaitan. Hati-hati. Asyaddu fitnatan 'alal rijal an-nisa, kata Nabi SAW. Fitnah paling terbesar bagi kaum wanita, kaum laki-laki itu adalah perempuan. Ya, jadi jangan wahai kaum laki-laki, ya, selama Anda masih normal sebagai laki-laki, maka jangan coba-coba, ya, merasa aman dari fitnah perempuan. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam, sekelas Nabi, ada ketertarikan, ya, normal, laki-laki, anak muda, ya. Namun, ya, karena Nabi Yusuf alaihissalam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia melihat, ya, burhan Allah, ya, melihat cahaya Allah, ya, dapat taufik dia, sehingga dia bersabar, tidak termakan dengan jebakan syaitan untuk berzina. Lah kita ini siapa yang lindungi? Ya, siapa yang menjamin kalau kita ini bakal selamat dari perzinahan dan yang semisalnya, kemudian kita merasa aman-aman saja ketika
dua-duaan di dunia maya dengan wanita-wanita yang bukan mahram. Oleh karena itu, ya, bagi kaum muslimin pada laki-laki dibatasi dan semaksimal mungkin, ya, kalau bisa dihindari, ya, untuk tidak, ya, terlalu berlama-lama komunikasi dengan yang bukan mahram, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, kecuali ada orang lain, pihak ketiga, ya, supaya itu tadi tidak ikhtilat, tidak nanti menimbulkan fitnah, ya, baik untuk laki dan perempuan atau salah satunya. Jadi sabar dalam meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, ini butuh kesabaran, ya. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsu as-sabru ala aqdarillah, ya, bersabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tastajil lahum. Bersabarlah engkau sebagaimana sabarnya para ulul azm minar rusul, ya, dari para rasul, dan janganlah engkau tergesa-gesa terhadap urusan mereka. Ya, jadi ini 3 jenis kesabaran. Ya, ini tempat-tempat di mana butuh sabar, ya. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, ya. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir ketetapan Allah, ya, termasuk dalamnya sabar dalam berdakwah, sabar dalam mendidik, ya, sabar dalam menghadapi musibah yang menimpa kita, ya, sabar. Ditinggal mati orang yang dicintai, sabar. Nangis boleh, silahkan, sudah cukup nangis, ya, tidak usah berlebihan daripada itu. Kenapa? Ya, kita ngamuk-ngamuk, marah-marah, apakah akan menghidupkan orang tua kita yang sudah meninggal ini? Tidak. Apakah akan menghidupkan anak kita yang cintai ini yang sudah meninggal dengan kita marah-marah, ngamuk-ngamuk? Tidak sama sekali. Nah, jadi sabar. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya, ya, di sini Syekh Utsaimin rahimahullah taala membawakan beberapa dalil, ya, di bab ini. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taghabun, ya, ayat 11, Allah Subhanahu wa taala firman, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang melainkan terjadi atas izin Allah, ya, terjadi atas izin Allah, atas kehendak Allah. Ini bagian daripada iman kepada takdir, ya, meyakini setiap musibah yang menimpa seseorang, menimpa kita, itu atas kehendak Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalba, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, ya, barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin dengan janji-janji Allah, yakin bahwa Allah tidak pernah menzalimi siapapun, yakin bahwa semua ketetapan Allah itulah yang terbaik, yakin bahwa semua takdir Allah itulah yang terbaik,
Meskipun dari sudut pandang kita buruk, namun ternyata dari sudut pandang yang lain ada kebaikan di dalamnya. Ya. Maka yahdi qalbah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah, petunjuk, ya, kepada hatinya. Kata Syekh rahimahullah taala, yarzuquhu at-tumanina. Orang-orang yang beriman kepada Allah, maka Allah akan berikan rezeki kepada dia tumaninatul qalb, ketenangan hati. Ya. Kalau hatinya tenang, mesti anggota badannya juga ikut tenang. Sesuai keumuman sabda Nabi SAW, inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Katakanlah, di dalam tubuh itu ada segumpal daging, jika dia baik maka baik seluruh anggota tubuh, dan jika dia rusak maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Segumpal daging itu adalah hati. Dan orang yang beriman kepada Allah, yakin dengan Allah, yakin dengan janji-janji Allah, yakin Allah itu tidak pernah zalim pada siapapun, yakin setiap ketetapan Allah itu baik, meskipun dari sudut pandang dia buruk, namun dia meyakini ada hikmah kebaikan di baliknya. Maka yahdi qalbah. Ya. Ketika seorang punya keimanan kepada Allah, iman kepada takdir Allah tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada dia berupa ketenangan hati. Hatinya tenang. Anggota badannya juga tenang. Plong dadanya. Ya. Plong. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Kita menyangka ini mungkin baik buat kita, namun dari sudut pandang Allah, Allah melihat itu tidak baik. Oleh karena itu Allah berikan yang lain yang kita anggap itu buruk, namun ternyata Allah tahu itu yang terbaik. Karena apa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu Maha tahu apa yang terbaik buat para hambanya, sementara kita manusia ini tidak tahu. Kita hanya melihat baik itu dari satu sudut pandang kita, tetapi dari sudut pandang yang lain itu tidak baik, ternyata ada keburukan di dalamnya. Ya. Namun apa yang kita lihat buruk ternyata itu baik buat kita. Ya, kenapa? Ya karena Allah tahu apa yang terbaik buat para hambanya. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, memberikan rezeki dan seterusnya. Sehingga Allah yang paling tahu apa yang terbaik buat kita, buat para hambanya. Qala Alqamah, salah seorang ulama tabi'in, ya, sini dinukil perkataan oleh Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala berkaitan dengan ayat ini, huwa ar-rajulu tusibuhul musibatu faya'lam annaha min indillah fayarda wa yusallim. Yang dimaksudkan ini adalah seseorang yang ditimpa musibah, dia ridha, dia menerima karena dia tahu itu dari sisi Allah, Allah yang atur. Ya. Apa yang dianggap buruk itu bagian dari perbuatan Allah. Ya. Ya, bagian dari perbuatan Allah. Sehingga ya dia menerima saja, Allah yang atur. Ya. Dia ridha wa yusallim, taslim. Udah ngamuk-ngamuk, udah marah-marah. Kenapa? Karena dia tahu, dia meyakini ya itu dari Allah yang atur. Ini sudah takdir Allah, ini sudah ketetapan Allah. Ini 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, ini sudah ditetapkan. Ya. Jadi kita tidak bisa menghindar. Yang jelasnya dia ada kebaikan di dalamnya. Dia tahu, dia yakin. Nah, sehingga hatinya menjadi tenang. Ya. Dalil berikutnya, sebuah hadis wa fi sahih Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ithnani fin nasi huma bihim kufrun.
ada dua perkara yang dilakukan oleh sebagian manusia, huma bihim kufrun. Yang kedua perkara ini bisa menjadikan sebab kekufuran buat mereka. Nah, di sini kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, kufrun di sini bukan kufrun yang mengeluarkan dari dinul Islam, tetapi dia kufrun duna kufrin. Ya, kufur kecil. Ya. Atau bisa juga distilahkan kufur nikmat. Ya. Yang pertama, at-ta'nu fin nasab, mencaci, mencela keturunan. Ya. Ini perbuatan yang tercela, perbuatan yang kata Nabi SAW termasuk kekufuran, tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari dinul Islam. Ya. Ngata-ngatain keturunan. Ya. Ini tercela, kenapa? Karena menunjukkan dia tidak terima dengan takdir dia, tidak bersabar terhadap takdir dia. Ya. Sama yang kedua, waniyahatu alal mayit, berbuat niyah, yang ngamuk-ngamuk, meronta-ronta, ya, ketika ditinggal mati oleh karib kerabat, oleh teman dekat atau saudara, meratapi mayit. Ini juga perbuatan tercela, termasuk kekufuran yang tidak mengeluarkan pelaku dari dunia Islam. Namun ya tetap ya termasuk dosa besar ya, karena dikategorikan sebagai kekufuran. Nah, kedua perbuatan ini tercela dan diharamkan. Kenapa? Karena menunjukkan orang ini tidak ridha, tidak menerima ketentuan Allah SWT. Ngamuk-ngamuknya dia, mencelanya dia, mencaci makinya terhadap keturunannya, menunjukkan dia tidak menerima ketetapan Allah. Ya, ada tadajjur. Ya, perasaan menolak, ya, perasaan marah-marah, ngamuk-ngamuk terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Utsaimin rahimahullah taala berikan ya faedah berkaitan dengan keadaan manusia tatkala dia ditimpa musibah. Beliau berkata, "Wan nasu halal musibati ala maratiba arba'in." Keadaan manusia tatkala ditimpa musibah ada 4 tingkatan. Al-ula, yang pertama, at-tasakhut, wa huwa imman yakuna bil qalb kan yaskhata ala rabbih wa yaghdaba ala qadarillahi alaih wa qad yuaddi ila al-kufr. Yang pertama, ya marah-marah, ngamuk-ngamuk, baik dengan hatinya maupun diwujudkan dengan anggota tubuhnya. Ya, marah-marah terhadap takdir Allah. Ya, menolak, tidak nerima. Ya. Ya Allah, ini tidak adil. Allah ya tidak mendengar doa-doa saya. Allah ini ya tidak sayang kepada kami. Kami sudah sholat, sudah berdoa, sudah melaksanakan berbagai macam ketaatan, sudah sedekah membantu kanan kiri, tapi kok usaha saya gagal. Allah ini tidak pernah mendengar doa-doa saya, dan seterusnya. Ya. Tidak menerima takdir Allah. Marah-marah, ngamuk-ngamuk. Ini yang dalam Al-Quran disebut sebagai orang-orang yang ragu-ragu dalam masalah keimanan mereka. Ya, tidak kokoh keimanannya. Allah SWT firman dalam surat Al-Hajj ayat 11, "Wa minan nasi ma ya'budullaha ala harfin." Sebagian manusia ada yang menyembah Allah di tepi, di pinggir. Kata Imam Katsir, ini orang yang ragu-ragu. Keimanannya tidak kokoh, dia ragu-ragu, bingung. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Orang yang ragu-ragu seperti ini ketika dia mendapatkan kebaikan, tenang hatinya, plong, senang.
Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah. Lah kalau dia ditimpa suatu keburukan, ya, suatu ujian, ya, dia berpaling. Akhirnya dia merugi dunia dan akhirat. Ya. Nah, bentuk tidak terima terhadap takdir ini, ya, bisa dengan lisan, dengan ucapan, ya, atau dengan anggota badan, nampar-nampar, mukul, ngerobek-robek baju, pakaian, ya. Dan ini semua terlarang. Ini tingkatan yang pertama. Yang kedua, tingkatan yang kedua, as-sabr, bersabar. Fayaral insanu anna hadha syai'a thaqilun alaih wa yakrahuhu lakinnahu yatahammaluhu wa yatasabbar wa laysa wuquhu wa adamuhu sawa'un indahu bal yakrahu hadha walakin imanuhu yahmihi minas sakhti. Sabar, yaitu ketika seorang, ya, menyikapi apa yang menimpa dia, ya, dia merasa ini berat dan dia tidak suka dengan musibah yang menimpa dia, namun dia menahan diri, ya, dia nahan dirinya untuk tidak ngamuk-ngamuk, tapi dalam hatinya ini tidak suka dia, ya, dia masih belum menerima kok saya dikasih ujian seperti ini, tapi dia nahan dirinya, ya, nahan untuk tidak ucapkan kata-kata yang, ya, menunjukkan kemurkaan, ya, kepada takdir, tidak terima, ya. Walaysa wuquhu adamu sawan indahu, ya, dan terjadinya musibah itu ataupun tidak terjadi tidak sama, ya. Kalau terjadi dia tidak suka, kalau tidak terjadi dia senang. Ini orang yang sabar. Dia tidak suka dengan musibah yang menimpa dia, tidak suka dia, ya, membenci dia, namun dia menahan diri untuk tidak sampai ngomel-ngomel, marah-marah, namun tetap apa yang terjadi kepada dia, dia tidak suka. Tingkatan yang ketiga, ridho. Wa huwa a'la min dzalik. Ini lebih tinggi daripada sabar. Wahwa, ini perbedaan dengan sabar di poin ini. An yakunal amrani indahu sawa bin nisbati li qada'illahi wa qadarih. Wa in kana qad yahzanu minal musibah. Perbedaannya antara ridho dan sabar ketika menghadapi, ya, musibah atau sesuatu yang tidak mengenakan. Orang yang ridho itu mau terjadi tidak terjadi, ya dia nerima. Tidak ada sama sekali kebencian terhadap musibah yang menimpa dia. Tidak ada. Ya. Kalau seorang sabar tadi, ya, ketika dia lolos dari musibah, ya senang. Tetapi ketika dia dapat ujian, musibah, dia benci, marah. Tapi tidak sampai diungkapkan, tidak sampai, dia menahan dirinya. Berusaha dia kendalikan dirinya. Ini orang sabar. Orang ridho, ketika dia ditimpa musibah, tidak ada perasaan benci terhadap musibah tadi, terhadap ketentuan tadi. Kenapa? Karena dia sudah memahami ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau dia dapat nikmat, dia dapat musibah, sama saja buat dia. Bukan juga mati rasa, enggak, ya. Bukan juga mati rasa, tidak, tapi karena dia paham dengan takdir, paham dengan ketentuan-ketentuan Allah, ketetapan Allah. Ya, karena ini bagian dari ketetapan Allah, bagian dari ketentuan Allah. Ya. Kita marah apakah membuatkan ada faedahnya dengan kita ada perasaan berat dalam hati terhadap menerima takdir Allah? Kalau orang sabar tadi, dia nerima tapi masih berat. Ya, hatinya belum plong. Sebenarnya mau ngamuk-ngamuk, marah-marah, tapi dia mengendalikan dirinya. Ya tahammal, ya tasobbar. Kalau orang ridho, dia nerima, ya, hatinya plong, ya, ketika ditimpa sesuatu yang tidak mengenakan. Jadi bukan karena dia mati rasa, tidak, tapi karena
bal litamami ridahu bi rabbih, kata Syekh Taala. Namun karena kesempurnaan ridhonya dia, kesempurnaan iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang paling tinggi asyukur, bersyukur. Wa huwa a'lal maratib. Ini tingkatan yang paling tinggi. Jadi yang paling rendah tadi ia tidak menerima takdir, nolak, marah-marah. Di atasnya sabar, ya. Dia tidak ngamuk-ngamuk. Dia tidak marah-marah. Namun hatinya tetap belum bisa nerima sepenuhnya, ya. Hatinya ini kayak ada benci sekali dengan apa yang terjadi ini, ya. Belum plong. Nah, tingkatan di atasnya yang ketiga, ya, yaitu dia plong, nerima, hatinya ridho, ya, dengan takdir Allah ini. Ya, bukan karena hatinya sudah mati, tidak, ya, tapi karena hatinya sempurna keimanan dia, kata Syekh Utsaimin. Ya, yakin dengan semua ketetapan Allah, takdir Allah itu baik, ya. Meskipun dia menangis, ya, manusiawi nangis, ya. Namun hatinya sama sekali tidak ada perasaan berat hati, perasaan menolak, ya, pelong hatinya. Nah, tingkatan yang paling tinggi seorang sampai bersyukur. Ketika ditimpa musibah, dia justru memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah. Nah, ini yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis, ya, yang sanadnya, ya, hasan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Idza mata waladun li 'abdin, qala Allah azza wa jalla li malaikatihi." Ketika anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah berkata kepada para malaikat pencabut nyawa, "Qabattum walada 'abdi?" Apakah kalian telah mencabut ruh nyawa dari anak hambaku? Ya, bukan karena Allah tidak tahu, tidak, ya, Allah hanya bertanya. Fayaquluna na'am, ya, para malaikat ini menjawab iya. Fayaqul, lalu Allah kembali bertanya, qabattum thamrata fuadi? Apakah kalian mencabut nyawa dari buah hatinya? Fayaquluna na'am, ya. Lalu para malaikat ini menjawab iya, ya Allah. Mada qala abdi? Apa yang diucapkan oleh hambaku itu? Sekali lagi, ini bukan karena Allah tidak tahu, Allah tahu, ya. Apa yang diucapkan oleh hambaku? Hamidaka, kata para malaikat ini. Hamidaka wastarja'aka. Hamba memuji Allah, memujimu. Wastarja'aka, dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditimpa musibah, dia mengucapkan alhamdulillah. Allah sayang kepada saya. Dia mengingat hadis Nabi SAW, idza habballahu qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan memberikan ujian kepada mereka. Dia mengucapkan alhamdulillah. Ini wujud sayangnya Allah kepada saya. Sehingga dia mengucapkan alhamdulillah. Dia mengucapkan alhamdulillah karena nikmat yang Allah berikan kepada dia sangat banyak. Adapun musibah dia masih bisa hitung. Maka dia memuji Allah, alhamdulillah. Wastarja'aka, dan dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua kita ini milik Allah. Kita lahir dalam keadaan tidak membawa apa-apa, ya pulang pun juga dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Semua adalah titipan. Dia yakin itu. Bukan hanya sekedar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak, tetapi dia yakin. Karena buah dari keyakinan tadi, buah dari keimanan tadi, yaitu sampai ada ucapan alhamdulillah. Hatinya plong, ridho, sampai memuji Allah. Karena dia yakin semua punya Allah. Harta, jabatan, anak, rumah, semua milik Allah. Allah titipkan kepada kita. Semakin banyak titipan, semakin banyak lama dihisapnya. Ya.
Oleh karena itu ketika yang punya barang ngambil, ya dia tidak sedih, tidak ngamuk-ngamuk, tidak marah-marah. Orang itu barang titipan. Ya. Yang punya barang ngambil, kok malah ngamuk-ngamuk, marah-marah, kan aneh. Nah, dia paham dengan itu, dia beriman dengan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua kita ini ada punya Allah. Walillahi ma fis samawati wa fil ardh. Kepunyaan Allah seluruh yang ada di langit dan di bumi. Wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya. Ubnullahu baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi. Bangunkan bagi hambaku ini sebuah rumah di surga dan beri nama dengan rumah alhamd, rumah pujian. Ini balasan spesial dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba Allah yang ditimpa musibah, namun justru dia mengucapkan alhamdulillah. Dia memuji Allah. Kenapa dia memuji Allah? Karena dia tahu Allah itu sayang kepada dia. Dia yakin yang hadis Nabi SAW, idza habballahu qauman ibtalahum. Ketika Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji dia. Allah ingat, ya dia ingat dengan hadis-hadis itu. Dia yakin bahwa Allah tidak pernah menzalimi para hambanya. Dia yakin semua ketetapan Allah itu baik. Meskipun dari sudut pandang dia buruk, tapi di balik setiap ketetapan itu ada kebaikan yang dia anggap buruk tadi. Makanya dia memuji Allah. Dia memuji Allah karena kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, sementara dia masih kurang bersyukur. Dan dengan adanya musibah tadi, itu menjadi teguran buat dia untuk menjadi hamba yang bersyukur dengan syukur yang sebenar-benarnya. Kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, inilah ya 4 tingkatan manusia dalam menghadapi takdir atau musibah. Ya. Semoga kita bisa berada di tingkatan yang keempat, yaitu bukan hanya sekedar sabar, bukan hanya sekedar ridha, tetapi bisa sampai memuji Allah. Ya. Memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Ya. Karena keyakinan-keyakinan kita tadi. Ya. Dan ini tentunya atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti insyaallah kita lanjutkan pembahasan di bab ini di pertemuan yang akan datang. Lebih dan kurang dimaafkan. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz Abu Ibrahim Irham LC Hafizahullah. Lanjutan dari pembahasan dari kajian kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid di kesempatan sore hari ini. Para pendengar rahimakumullah, Anda bisa bergabung bersama kami untuk mengajukan pertanyaan di kesempatan kali ini di 082394399595. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan yang masuk dari pendengar kita. Ya, dari pendengar kita di 0853439809 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca hadis yang menyebutkan sabar yang mendapatkan pahala jika di awal musibah. Bagaimana jika seorang bersabar itu sudah lewat 2-3 hari dari musibah yang menimpanya? Mungkin saat itu dia baru tersadarkan bahwa dia harus bersabar dengan baik, tidak marah-marah dan seterusnya. Apakah dia tetap mendapatkan pahala dari musibahnya tersebut? Mohon pencerahannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Iya, ayakum. Apa yang disebutkan tadi merupakan sebuah hadis Nabi SAW. Ya. Hadis sahih, diceritakan bahwasanya Nabi SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis di kuburan anaknya, lalu dinasihati oleh Nabi SAW untuk bersabar. Namun kata wanita itu, ya menjauhlah engkau, ya kamu tidak mendapati musibah seperti apa yang aku rasakan, ya yang biasa ya orang dinasihati ya gitu, ya yang bicara itu enak, gampang, suruh kita sabar. Coba kalau kamu ditimpa musibah seperti saya.
apakah kamu bisa sabar? Nah, wanita ini seperti itu kurang lebih. Dan dia tidak tahu kalau yang nasihati dia itu Nabi SAW. Tatkala Nabi SAW sudah pulang, ya, melanjutkan perjalanannya, datanglah seorang mengingatkan kepada wanita tadi, itu yang nasihati kamu tadi adalah Nabi SAW. Wah, malu dia. Maka dia datang, pergi menemui Nabi SAW dan menyampaikan permohonan maaf. Dia tidak tahu kalau yang menasihati dia adalah Nabi SAW. Ya, maka Nabi SAW bersabda, Innama sabru inda sadamatillah. Sesungguhnya sabar itu adalah terletak di awal musibah. Allah Ta'ala bisawab, ya. Apa yang disebutkan di hadis Nabi SAW ini, ya, tentunya ini peringatan buat kita semua, ya, bahwasanya kalau sudah berlalu, ya, terus baru mau sabar, itu indikasi bahwa tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Sabar yang dituntut itu adalah di awal, ya, di awal ketika tertimpa musibah, di situ dituntut kesabaran kita. Nah, kalau sudah berlalu baru bilang mau sabar setelah sebelumnya ngamuk-ngamuk, marah-marah, ya, semoga saja masih bernilai pahala, kita berharapkan demikian, ya, karena dia mau bertobat, ya, sadar, ya, kemudian ya menerima takdir ketetapan Allah. Jadi saya pribadi tidak bisa mengatakan sudah tidak ada pahalanya, tidak ada guna, tidak. Tetap itu berguna ketika seorang mengamalkan ketaatan, itu kan bagian daripada ketaatan. Bersabar atas musibah yang menimpa dia, insya Allah tetap bermanfaat buat dia. Hanya ya terlambat buat dia. Yang punya keutamaan besar sabar itu adalah ketika di awal musibah. Wallahu ta'ala bishawab. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum Ustaz. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya. Satu pertanyaan terakhir dari pendengar kita. Ini pertanyaan yang masuk beberapa hari yang lalu Ustaz, dari 0853 3338 dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jadi pertanyaannya di luar tema Ustaz, ya, karena masuk beberapa hari yang lalu. Ya. Bagaimana hukumnya mengibarkan bendera, karena katanya sudah diwajibkan mengibarkan bendera dari tanggal 1 Agustus. Apa ini termasuk diperbolehkan dalam agama kita atau termasuk kesyirikan? Barakallahu fikum. Ya wafikum barakallah. Bukan kesyirikan, ya. Kita tidak mengagungkan bendera itu, ya. Kita tidak menjadikan bendera sebagai wathanan, ya, min awthan tu'abadu min dunillah. Ya, kita tidak menjadikan bendera itu sebagai berhala yang disembah selain Allah, baru kemudian mau dikatakan kesyirikan, enggak. Nah, jadi silahkan Anda, ya, memajang bendera merah putih, ya, itu bagian dari ketaatan kepada pemerintah. Insya Allah dapat pahala di situ. Ya, ketika kita niatkan untuk mentaati pemerintah, karena keumuman perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah dan para pemimpin kalian. Nah, jadi selama perintah itu tidak bertentangan dengan aturan-aturan Allah, maka kita wajib taat. Dan ketika kita taat, dapat pahala dengan ketaatan kita tadi. Ya, termasuk masang bendera, ya, di bulan Agustus ini. Ya, insya Allah semoga itu bagian dari ketaatan kita kepada pemerintah yang diganjar pahala oleh Allah SWT. Dan sama sekali tidak ada unsur-unsur kesyirikannya, kecuali seorang itu ya menuhankan bendera itu, ya. Kalau dia menuhankan bendera itu, ya, meyakini bendera itu yadur wa yanfa, bisa mendatangkan mudarat dan menolak manfaat, nah ini kesyirikan. Nah, kalau hanya sekadar memajang, ya dia memasang karena melaksanakan perintah pemimpin, ya tidak ada masalahnya, ya. Adapun sebagian orang yang mengatakan ini togo dan seterusnya, ya semoga Allah memberi hidayah kepada mereka, ya, itu al-kalam bighairi ilm, ya, menunjukkan kejahilan mereka, ya. Itu baru dikatakan togo, dikatakan kesyirikan, ya, ketika Anda punya keyakinan terhadap benda tersebut,
Ya, keyakinan bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Nah, ini baru kesyirikan. Tapi kalau hanya sekadar dipajang, ya dipasang di tiang bendera, ya depan rumah, ya itu bagian dari ketaatan pada pemerintah. Insyaallah di situ tidak ada unsur-unsur terlarang. Sependek pengetahuan saya. Allah ta'ala bisawab, barakallahu fikum. Demikianlah, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan ilmu yang kita dapat sebagai ilmu yang bermanfaat, dimudahkan bagi kita untuk mengamalkannya dan mendakwakannya kepada orang-orang sekitar kita. Demikian, lebih dan kurang dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum kepada Al-Ustaz Abu Ibrahim Irham LC hafizahullah dari lanjutan pembahasan kitab Al-Qaul Mufid ala Kitab Tauhid di kesempatan sore hari ini. Dan kepada Anda yang telah menyimak siaran kami, semoga Allah telah memberikan kebaikan kepada Anda semuanya, dan yang juga telah bertanya, semoga Allah berikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga pekan depan kita bisa mengikuti kajian yang bermanfaat ini. Kita akhiri pertemuan kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah bersama kami Rojak Kendaris, menenteramkan hati dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.